Jadi di ruang tamu Juan itu ada kaca besar yang ditutup dengan korden. Nah, korden ini dibuka sedikit karena dia dengar ada suara klotak, 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 klotak. Juan ini buka pintu. Dia mau manggil si Said ini. Ternyata begitu dia keluar rumah, sosok Said ini sudah nggak ada lagi. Ada sekitar 5 burung dara yang tiba-tiba mati dan jatuh ke tanah. Nah, fenomena ini dianggap aneh oleh warga setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Junet yang asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini dibagikan oleh seorang bapak yang berusia 50 tahun. Beliau bernama Pak Juan. Nah, di sini beliau ini ingin membagikan ceritanya, di mana cerita ini terjadi di sekitaran tahun 1990 di kota Surabaya. Jadi untuk memudahkan cerita ini tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Juan ini nantinya akan kami sebut langsung Juan. Karena waktu itu Juan sendiri ini masih duduk di bangku kelas 1 STM. Jadi ceritanya di tahun 90 itu di sebuah perkampungan padat penduduk, Juan tinggal di sebuah rumah. Rumahnya ini 2 lantai. Karena Juan ini terdiri dari 7 bersaudara, dia anak terakhir. Nah, di tahun 90 itu dia masih ingat di kampungnya itu ramai sekali. Dan kampungnya ini dikenal dengan kampung judi, kadang juga dikenal dengan kampung narkoba, karena di situ memang banyak sekali orang yang pakai narkoba, orang yang mabuk-mabukan di pinggir rumah. Bahkan kalau di hari Sabtu malam Minggu itu setiap pagi selalu ada orang yang mabuk dan tidur di jalan. Nah, biasanya selalu rame itu di hari Sabtu dan hari Minggu ketika digelar pertandingan adu burung dara, dan ini adalah judi. Disitulah banyak orang yang kumpul dari kampung manapun kumpul di sana, dan kebetulan lokasinya itu ada persis di seberang rumah Juan. Di seberang rumah Juan itu ada tanah lapang kecil dan ada beberapa bekupon. Kalau di Surabaya dinamakan bekupon atau rumah burung dara. Nah, disitulah pertandingan ini digelar, banyak sekali orang. Nah, selain itu juga orang tua Juan ini memang berjualan. Jualan sembako dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Ada beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Dan si bapaknya Juan ini dikenal di sana sebagai seorang bandar judi togel. Selain itu juga bapaknya Juan ini dikenal
sebagai seorang bandar judi bola. Di situ juga di rumah Juan ini menjual berbagai macam minuman keras. Jadi ketika ada pertandingan adu burung dara maupun ada judi apapun di sana, mereka itu selalu menuju ke rumah Juan untuk membeli miras, membeli rokok. Jadi rumah Juan ini selalu jadi jujukan orang-orang. Nah, di situ ada 2 orang tokoh yang dikenal oleh masyarakat setempat. Yang pertama kita sebut namanya Cak Mat dan satunya lagi namanya Cak Junet. Nah, 2 orang ini rival dari sejak lama. Mereka ini selalu bersaingan satu sama lain antara Cak Mat dan juga Cak Junet. Dan selain daripada itu, mereka masing-masing punya anak buah sendiri. Nah, salah satu anak buah Cak Mat ini adalah seorang anak usianya 13 tahun, sering dipanggil orang-orang dengan panggilan Said. Orang-orang sendiri ini nggak tahu nama aslinya siapa. Nah, si Said ini tinggal hanya bersama dengan neneknya yang buta. Nah, jadi penghasilan sehari-hari Said ya didapatkan dari orang-orang ini. Kadang Said ini sering disuruh ke sana kemari. Tapi yang paling sering Said ini disuruh oleh Cak Mat dan anak buahnya Cak Mat. Nah, jadi dari situlah Juan ini tahu tentang Said. Karena setiap kali golongan dari Cak Mat ini kalau beli sesuatu, rokok ataupun minuman keras, selalu nyuruh Said ini. Nah, Said ini dikenal orangnya pendiam, anaknya pendiam. Dia kalau disuruh siapapun dia mau, karena setiap kali orang yang nyuruh selalu ngasih uang. Nah, uangnya ini biasanya dikumpulkan dan diserahkan ke neneknya yang buta itu. Jadi kasihan sekali memang si Said ini. Nah, setiap hari orang-orang selalu ketemu dengan Said. Siapapun yang membutuhkan sesuatu, misalnya ada orang yang butuh, pengen ke pasar, dia nggak sempat belanja, kalau nyuruh Said, Said ini selalu mau. Nah, itulah. Nah, beberapa waktu kemudian ada sebuah konflik. Konflik ini sebenarnya konflik kecil. Hari itu hari Sabtu digelar adu burung dara. Jadi suasananya ramai sekali. Orang-orang berdatangan di sana dan saling taruhan. Dan waktu itu yang paling besar taruhannya dari blok sana adalah Cak Junet dan dari blok sini adalah Cak Mat. Nah, 2 orang ini memang seperti itu. Mereka nggak pernah mau kalah. Selalu taruhan yang paling besar. Nah, suatu ketika Said ini disuruh oleh salah satu anak buah Cak Mat untuk beli rokok. Dia pun akhirnya menuju ke warungnya Juan. Dan waktu itu yang kebetulan bertugas di warung ini adalah si Juan, karena Juan lagi libur. Nah, setelah itu, setelah Juan ini ngasih rokok tersebut ke Said, Said pergi. Gak lama kemudian Said datang lagi. Dia beli rokok lagi dengan merek yang berbeda. Lah, Juan sempat tanya, buat siapa, Id? Buat itu loh mas, anak buahnya Cak Junet. Nah, Juan ini juga mikir, kok tumben ini Said mau disuruh sama anak buahnya Cak Junet. Karena semua orang tahu Said ini termasuk anak buahnya Cak Mat. Kok mau-maunya Said ini disuruh sama Cak Junet. Akhirnya diambilkanlah keperluan dari Said ini tadi, diambilkan rokok. Dan waktu itu Juan ingat, Said ini bawa uang 1.000. Nah, waktu itu di tahun 90 harga satu pak rokok ini sekitar 600 sampai 700 rupiah. Jadi setelah itu Juan ngasih kembalian 300 rupiah ke Said dan Said pun pergi. Nggak lama kemudian pertandingan adu burung dara ini sudah dimulai. Nggak sampai 10 menit setelah itu Juan ngelihat ada sebuah keramaian. Jadi ada satu anak ini yang dipukuli. Nah, otomatis Juan keluar. Ada apa? Semuanya ricuh. Ternyata yang dipukuli ini adalah Said. Nah, tentu waktu itu karena di sana ada Cak Mat dan anak buahnya. Cak Mat dan anak buahnya nggak terima. Karena Said ini adalah anak kesayangan dari Cak Mat. Apalagi pada saat anak buah Cak Mat ini tahu bahwa waktu itu Said ini yang mukuli adalah salah satu anak buahnya Cak Junet. Mereka semakin nggak terima. Akhirnya dibicarakanlah, ini duduk permasalahannya apa. Barulah salah satu anak buah Cak Junet ini bilang, tadi dia ini nyuruh Said beli rokok di warungnya Juan. Menurut orang yang nyuruh ini, Said itu tadi dikasih uang 5.000 rupiah. Padahal menurut Said, uang yang dikasih itu 1.000 rupiah.
dan harga rokoknya Rp700, kembalinya 300. Nah, orang ini nggak terima. Akhirnya banyak orang-orang yang bilang, ya wis, tanya ke warungnya Juan aja, tadi Said ini ngasih uang berapa. Nah, kebetulan tadi yang mengambilkan rokok adalah Juan. Juan pun jawab, tadi Said bawa uang 1.000 kok. Nah, barulah di situ anak buah Cak Mat dan termasuk Cak Mat sendiri nggak terima dengan anak buahnya Junet ini. Terjadilah sebuah bentrok. Dan bentrok ini nggak berlangsung lama karena banyak tokoh masyarakat setempat yang menghalau pertengkaran ini. Akhirnya adu burung dara ini pun dibatalkan. Mereka semua disuruh bubar. Nah, sebenarnya kericuan semacam ini sering terjadi di kampung itu. Bisa dikatakan hampir setiap hari. Tapi nggak pernah sampai mereka ini bentroknya itu terlalu parah sampai membawa senjata tajam. Itu nggak pernah, jarang sekali terjadi. Paling hanya saling pukul satu sama lain. Jadi hari itu mereka dibubarkan. Keesokan harinya di hari Minggu digelar lagi adu burung dara ini. Dan waktu itu Cak Mat dan juga Cak Junet lagi-lagi taruhan yang paling besar. Nah, pertandingan ini dimenangkan oleh golongannya Cak Mat. Cak Mat itu meraih rupiah sangat banyak sekali karena burung daranya menang. Nah, beberapa hari setelah itu masih banyak orang-orang itu yang judi di sana. Mereka itu mendatangi rumah Juan untuk tombok istilahnya atau naruh taruhan kepada bapaknya Juan. Nah, suatu ketika si Said ini jalan bersama neneknya yang buta itu. Memang neneknya ini nggak pernah keluar rumah selain bersama Said. Karena beliau benar-benar buta total, nggak bisa berjalan sendirian. Kalaupun beliau menggunakan tongkat itu kesusahan. Jadi Said inilah yang biasa membawa neneknya jalan-jalan dan biasanya itu terjadi di sore hari. Nah, sore itu Said ini nuntun neneknya yang buta itu menuju ke warungnya Juan. Neneknya ini pengen beli permen asem dan juga beberapa roti-roti yang dibungkus kecil-kecil. Biasanya kalau neneknya ini pengen keluar, ini sudah berarti beliau sudah bosan ada di rumah. Nah, waktu itu yang ada di warung ini Juan. Dia tanya, beli apa Id? Beli roti mas, sama beli permen asem kesukaan Mbah. Nah, diambilkanlah oleh si Juan ini. Setelah itu Said pulang lagi sama neneknya itu. Nah, nggak lama berselang, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang. Kelihatan sekali kalau orang ini bawa senjata tajam di belakang punggungnya. Jadi sajam-sajam ini semacam celurit dan juga pedang yang panjang-panjang itu diletakkan di belakang punggung. Nah, Juan ini melihat, ini orang-orang siapa? Juan sendiri nggak seberapa kenal karena bukan orang kampung situ si orang-orang yang bawa sajam ini. Mereka ini mondar-mandir, ada sekitar 3 orang. Nah, 3 orang ini mondar-mandir, kayak mencari sesuatu. Kayaknya ada yang dicari sama 3 orang ini. Nah, nggak lama berselang, datanglah 5 orang anak buah dari Cak Mat. Mereka ini datang juga bawa senjata masing-masing. Terus mereka ini sempat tanya ke Juan, Wan, kamu lihat nggak ada orang kesini mondar-mandir? Nah, waktu itu Juan ini deg-degan. Karena dia sudah menyangka pasti ada terjadi bentrok setelah ini. Terus Juan bilang, oh enggak Cak, nggak lihat Cak. Masa nggak lihat? Nggak lewat sini? Enggak Cak. Waktu itu Juan nggak tahu kenapa dia jawab seperti itu karena dia benar-benar ketakutan. Nah, setelah itu 5 orang anak buah Cak Mat ini pun pergi. Nah, malam harinya ketika warung Juan ini mau tutup sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Juan ini dengar ada suara keributan. Nah, suara keributan ini berasal dari gang sebelah. Tapi suaranya itu kencang banget. Wah, dan waktu itu Juan mendengar ada suara gesekan-gesekan senjata tajam. Cerak, cerak, cerak. Nah, dari situlah langsung Juan ini masuk. Dia bilang ke bapaknya dan juga kakak-kakaknya, Mas, onok carok, Mas, onok carok. Ada pembacokan, ada pembacokan. Nah, ternyata benar. Gak lama setelah itu, lari beberapa orang menuju ke depan warungnya Juan ini. Mereka mungkin waktu itu sedang menyelamatkan diri. Ternyata yang lari ini adalah salah satu anak buah Cak Mat.
Dan waktu itu salah satu anak buah Cak Mat ini sudah nggak bawa senjata, mungkin senjatanya sudah jatuh. Nah, di samping salah satu anak buah Cak Mat ini ada si Said. Said itu juga ikut-ikutan lari. Nah, 3 orang yang bawa sajam ini datang, langsung melayangkan celuritnya itu ke arah salah satu anak buahnya Cak Mat. Dan waktu itu Juan melihat dengan jelas pemandangan ini, pemandangan yang mengerikan ini. Dan tiba-tiba, tanpa disadari oleh mereka, Said ini kena sabetan sajam itu. Dan sampai, mohon maaf, isi perutnya ini keluar. Nah, melihat pemandangan yang mengerikan itu, Juan ini badannya sudah gemeteran, wajahnya pucat, dia sudah nggak bisa ngomong. Akhirnya si Juan ini sempat jatuh. Hampir-hampir dia ini pingsan. Ngelihat pemandangan yang seperti itu. Nah, barulah keesokan harinya suasana kampung ini jadi heboh. Mereka nggak bisa membayangkan ini gimana perasaan dari neneknya Said ketika tahu bahwa Said tewas dalam kondisi yang seperti ini. Nah, jadi waktu itu menurut keterangan dari ibunya Juan yang sempat berkunjung ke rumah neneknya Said, ketika pertama kali mendapatkan informasi ini, neneknya Said itu hanya nangis. Dan dia itu benar-benar kehilangan sekali. Menurut neneknya Said ini, siapa yang tega melakukan ini? Said selama ini salah apa? Apakah dia ini jahat sama orang? Nah, orang-orang di situ menjelaskan, enggak, Mbak. Said itu baik. Said ini jadi korban salah bacok. Waktu itu Said ada di lokasi. Nah, akhirnya si nenek ini tetap nggak bisa terima. Siapapun yang bunuh cucuku itu, aku bersumpah gak akan enak hidupnya. Sampai dia mati gak bakal enak. Nah, inilah sumpah dari neneknya Said waktu itu. Jadi setelah kejadian itu, akhirnya Said ini pun dimakamkan di lokasi pemakaman yang ada di perkampungan itu. Nah, malam itu sebelum digelar tahlilan, orang-orang kampung ini punya inisiatif. Ayo kita urunan supaya Said ini bisa ditahlili. Nah, setelah tahlilan ini usai, sekitar 7 hari setelah meninggalnya Said, kampung itu rasanya suasananya ini beda. Suasananya ini lebih mencekam. Menurut Juan, biasanya warungnya itu tutup di sekitar jam 9 malam. Tapi waktu itu, selepas Isya sekitar jam 7 malam, si Juan ini dipanggil ibunya. "Le, ayo bantu ibu nutup warung." Nah, Juan ini tanya, "Loh, kenapa, Bu?" "Wah, kampungnya sepi kok. Gak ada orang beli, wes ayo ditutup aja." Akhirnya Juan pun bantu nutup warung ibunya itu. Setelah itu dia masuk. Nah, sekitar jam 10 malam dia baru mulai masuk kamar. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh ibunya. Begitu Juan ini bangun, dia lihat jam, ternyata jam 11 malam. Dia tanya ke ibunya, "Kenapa, Bu?" "Lele, itu loh Le, kok dengar ada suara berisik ya di depannya." Lah, Juan pun keluar. Jadi di ruang tamu Juan itu ada kaca besar yang ditutup dengan korden. Nah, korden ini dibuka sedikit karena dia dengar ada suara klotak, 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 klotak. Dan suara ini terus terdengar. Akhirnya Juan ini memberanikan diri, dia buka korden, dia lihatlah. Ternyata ada sosok Said. Dia ini jalan. Nah, yang membuat ada suara klotak, klotak, Said ini pakai kelompen. Nah, kelompen ini biasanya tersedia di musola belakang rumahnya Juan. Di depan musola itu memang banyak sekali kelompen untuk orang wudhu. Nah, bisa jadi Said ini ngambil kelompen dari sana. Tapi yang membuat Juan ini merasa bingung, Said ini kan sudah meninggal. Kok dia ini keliling kampung kayak gini? Dan suaranya itu jelas klotak, 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 klotak. Nah, keesokan harinya kampung ini jadi heboh. Ternyata nggak hanya Juan dan ibunya yang melihat Said keliling kampung waktu itu. Banyak sekali orang yang malam itu juga melihat Said ini jalan keliling kampung. Dan mereka itu bisa memastikan kalau yang jalan ini adalah Said. Tapi bedanya, wajah Said itu terlihat pucat. Nah, beberapa hari setelah itu, di sore itu, Juan ini lagi ada di warung. Dia melayani pembeli di sana. Sekitar jam 4:30 sore, Juan dari kejauhan melihat neneknya Said ini jalan sendirian. Langsung dari situ Juan manggil ibunya, Bu, itu Mbak Said kok jalan sendirian.
Kok nggak pakai tongkat, nggak pakai apapun, jalan sendirian, terus langsung menuju ke warungnya Juan. Ternyata neneknya Said ini beli roti-roti kecil dan juga beli permen asam kesukaan beliau. Nah, secara otomatis ibunya Juan dan Juan ini tanya, "Mbah, kok sendirian, nggak pakai tongkat?" Lah, si neneknya Said ini bilang, "Loh, wong aku loh diterke Said kok." Lah, iki lah Said. Nah, waktu si neneknya ngomong seperti itu, Juan dan ibunya ini juga merasa heran dan agak merinding juga. "Lu mana Mbah Said mana?" "Lah ini sing nganterno aku ya Said, mana bisa aku jalan sendirian. Ya aku ditonton Said ini." Lah ini anaknya. Warga kampung ini akhirnya takut juga mau keluar di malam hari. Nah, hal ini terjadi sampai sekitar 40 hari. Pada saat 40 hari meninggalnya Said, warga inisiatif urunan lagi untuk menggelar tahlilan 40 hari meninggalnya si Said. Akhirnya tahlilan ini digelar persis di seberang rumahnya Juan yang ada tanah lapang kecil. Di situ digelar tahlilan. Dan tahlilan ini selesai jam 9 malam. Di situ orang-orang masih nongkrong. Masih nongkrong sampai jam 11 malam. Pada saat mereka nongkrong di jam 11 malam itu, tiba-tiba ada suara benda jatuh, beruak. Nah, orang-orang otomatis noleh ke arah benda yang jatuh itu. Mereka langsung menuju ke sana. Ternyata yang jatuh ini adalah seekor burung dara. Dan gak lama setelah itu ada lagi seekor burung dara yang jatuh. Ada sekitar 5 burung dara yang tiba-tiba mati dan jatuh ke tanah. Nah, fenomena ini dianggap aneh oleh warga setempat. Akhirnya tanpa pikir panjang, burung dara ini pun langsung dimasukkan kantong plastik dan dikuburkan di situ, dan orang-orang ini bubar. Mereka menganggap mungkin saat inilah si Said ini berpamitan kepada kita. Jadi mereka itu sempat ada yang ngomong, "Ya wes Id, berangkat Id, berangkat dengan tenang yo Id." Nah, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, jadi setelah tahlilan 40 harinya ini digelar, dan keesokan hari neneknya Said ini mengucapkan beliau ikhlas atas kepergian Said, sosok Said ini nggak lagi gentayangan. Jadi suasana kampung menjadi kondusif lagi. Nah, 2 bulan setelah itu, digelar lagi lah adu burung dara ini. Biasanya yang taruhan paling besar adalah golongan dari Cak Mat dan juga golongan Cak Junet. Tapi kali itu berbeda. Karena Cak Junet dan anak buahnya ini sudah masuk penjara karena mereka menjadi tersangka pembunuhan atas Said dan juga beberapa anak buah dari Cak Mat. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Juan kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini pernah terjadi di sebuah perkampungan di Surabaya di sekitar tahun 90-an. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si